Selamat pagi bro, jumpa lagi dengan kursus mekanik ABSS bengkel. Kemarin yang menanyakan perbedaan mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Jadi secara gampang, mesin 4 tak dan mesin 2 tak itu dibedakan dari langkah piston atau dari cara kerja piston. Tapi kalau ciri-cirinya banyak. Di antaranya yang pertama kamu perlu perhatikan adalah head cylinder atau kop. Nah, ini head cylinder atau kop. Kebetulan hari ini kita bongkar mesin Yamaha Force One atau Yamaha Fish. Yamaha Fish R ini kategori mesin 2 tak. Nah, head cylindernya itu pada Fish R itu cuma ada satu komponen saja. Ya ini cuma busi ini aja. Tidak ada klep, tidak ada noken as, tidak ada rocker arm, tidak ada seal klep. Jadi di sini cuma ada ruang bakar, packing, busi, dan sirip-sirip pendingin untuk melepas panas ini. Seperti itu. Jadi meskipun motor itu nggak dibongkar, ketika kamu perhatikan head cylinder atau kopnya, maka akan terlihat perbedaan head cylinder mesin 2 tak itu lebih simple, lebih kecil, tanpa komponen. Itu untuk head cylinder 4 tak dan 2 tak. Sedangkan pada head cylinder 4 tak nanti akan kita jumpai ada beberapa komponen, diantaranya klep, per klep, kemudian per klep, seal klep, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, yang membedakan antara mesin 4 tak dan mesin 2 tak itu pada bagian intake manifold. Nah, seperti ini. Intake manifold, kalau karburator sih kecil sekali perbedaannya. Jadi kalau orang-orang bukan orang teknis tidak akan bisa membedakan karbu 4 tak dan 2 tak. Tapi dari posisi intake manifold mestinya kita paham. Kalau mesin 4 tak itu intake manifoldnya itu terhubung dengan head cylinder atau kop, karena lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada mesin 4 tak itu ada di head cylinder. Sedangkan pada mesin 2 tak ini kita jumpai intake manifold ini berada di atas bandul kruk as. Bahasa tekniknya posisi intake manifold ini ada di gearbox sisi atas. Kenapa? Karena bahan bakar nanti dari karburator dicampur dengan oli 2 tak, selanjutnya bahan bakar tersebut masuk ke dalam kruk as. Jadi kalau mesin 2 tak, di sekelilingnya kruk as atau bandul itu di tempat penyimpanan bahan bakar. Nanti kita akan jelaskan saat sudah dibongkar semua. Jadi di sekelilingnya itu bahan bakar tersimpan sementara ketika dari karburator melewati membran atau reed valve. Nah, ini membrannya. Reed valve atau membran terikat dengan intake manifold. Jika membran ini terbuka, berarti terjadi langkah hisap. Maksudnya, piston bergerak ke TMA, ruang karter terjadi kevakuman. Atau ruangan di belakang piston itu terjadi hisapan. Sehingga lidah membran terbuka, bahan bakar dari karburator terhisap masuk ke ruang karter. Itu proses langkah hisap. Jika membran ini bocor, biasanya hisapan bahan bakarnya akan lemah. Nah, karena selain terjadi hisapan, di bagian belakang piston juga terjadi kompresi. Sehingga ketika membranmu rusak atau membrannya tidak bisa menutup rapat, kompresinya jadi bocor. Gejala awal terlihat apabila ada semburan pada sisi depan karburator sini. Jadi ketika kita menghidupkan mesin, dari sisi depan karburator itu hisapannya kecil tapi terjadi dorongan. Dorongan itu disebabkan oleh membran bocor. Selain head cylinder dan intake manifold serta membran, motor 2 tak dibedakan juga berdasarkan penempatan kipas pendingin. Jadi untuk Fish R dan Satria 2 tak itu menggunakan kipas pendingin. Karena
tingkat panas tingkat panas pada mesin 2 tak itu lebih tinggi daripada mesin 4 tak. Alasannya karena dalam 4 kali gerak piston, mesin 4 tak itu cuma melakukan 1 kali pembakaran. Sedangkan mesin 2 tak dalam 4 kali gerak piston melakukan 2 kali pembakaran sempurna. Sehingga panasnya 2 kali lipat lebih tinggi, lebih besar pada mesin 2 tak. Sehingga untuk mengendalikan panas mesin yang berlebihan, biasanya pada kapasitas mesin 100 cc itu ditambahkan kipas pendingin seperti ini. Kipas ini akan mempercepat sirkulasi udara pada blok silinder. Jadi ketika head cylinder itu panasnya cepat dilepas, piston tidak overheating, lebih aman. Dan alternatif lain untuk untuk meredam panas yang berlebihan, biasanya menggunakan kualitas oli yang bagus. Jadi ketika pelumasannya bagus, piston tidak akan mudah macet. Nah, selanjutnya setelah head cylinder beda, intake manifold dan membran beda, terus kipas pendingin pada sisi kiri mesin ya khususnya yang dipasangkan pada bagian magnet. Nah, perbedaan berikutnya ada pada blok silinder. Jadi blok silinder ini baru ketahuan perbedaannya itu apabila sudah dibuka. Karena blok silinder mesin 2 tak itu terdapat beberapa lubang. Kalau 4 tak blok silindernya tanpa lubang. Jadi ini di samping-sampingnya itu ada lubang, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 buah lubang di samping kiri kanan piston, kita sebut lubang transfer. Lubang transfer ini fungsinya untuk memindahkan bahan bakar dari belakang piston menuju ke depan piston. Proses perpindahan ini terjadi saat piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Jadi ketika piston bergerak mundur, bahan bakar yang di belakang piston akan berpindah ke depan piston. Ada juga bahan bakar yang bergerak menuju lubang yang berpindah melalui lubang bilas sisi atas. Tapi di sini lubangnya cuma 1, sehingga bahan bakar itu lebih sedikit yang melewati lubang bilas. Perbedaannya, kalau yang melewati lubang transfer, bahan bakar itu cuma membentuk pusaran di depan piston. Sedangkan untuk yang melewati lubang bilas ini nanti, bahan bakar yang dari belakang piston akan mampu mendorong sisa pembakaran di ruang bakar. Jadi begitu dia masuk ke ruang bakar, bahan bakar yang keluar dari lubang bilas ini akan membersihkan sisa pembakaran di ruang bakar, didorong keluar melalui lubang buang. Proses kerja pembersihan itu disebut pembilasan. Jadi pembilasannya itu terjadi saat piston bergerak ke TMB. Sampai nanti piston akan melakukan kompresi sekunder, baru terjadi penutupan pada lubang buang dan bahan bakar akan dikompresi sekunder. Jadi di sini nanti proses masuknya bahan bakar, keluarnya bahan bakar itu murni karena perbedaan tekanan saja. Jadi kalau tekanan rendah bahan bakar masuk, kalau tekanan tinggi bahan bakar keluar. Begitu juga pada lubang buang. Berbeda dengan 4 tak. Kalau 4 tak ada bukaan klep sehingga terjadi langkah buang. Kalau 2 tak tidak ada klep. Jadi lubang itu akan terbuka atau tertutup karena perbedaan tekanan. Itu untuk sementara, nanti kita lanjut lagi pada sesi yang kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.